Oh, untuk bisnis. Untuk tahu belum bisnisnya apa? Jual baju-baju. Jual baju bayi di online dan offline sekarang. Kalau pertama dulu aku 2020 bulan September, jadi pas 3 tahun hari ini, bulan ini itu online dulu, karena dulu kan kita kena COVID ya. Jadi ceritanya emang mulainya adalah mulai aja dulu sebenarnya gitu, karena aku punya anak bayi baru lahir gitu. Mungkin anak-anaknya biasa kerja di Jakarta ya, karena dulu pulang sini ke ikut suami gitu, jadi nggak punya kerjaan gitu, mungkin ada ya ada baby blues juga di situ. Terus gitu aku coba cari kerjaan juga sebenarnya nggak bisa ya kan, kita harus ninggalin bayi merah gitu. Jadi aku coba buat, karena aku suka beli baju bayi ya pasti ya, kalau kita jadi nyumbang pasti suka beli baju bayi. Kalau aku lihat Terus visi misi bisnisnya gimana sih? visi misi sebenarnya, kalau visi misi itu lebih ke personal ya jatuhnya ya gitu kan. Tadinya tuh tentang kita ya nggak sih, gimana caranya kita berdaya gitu aja sih sebenarnya. Ada keinginan untuk buka lapangan ya, lapangan kerja gitu, bisa lebih banyak misalnya memang dibutuhkan, ternyata demandnya terus naik kayak gitu ya. Lebih ke ini aja sih, memberdayakan ini ya, wanita sih sebenarnya. Aku tuh lagi pengen banget ya lebih ke situ. Kalau visi kan lebih visioner ya ke depannya ya. Ada beberapa sih hit-hit gitu, jadi aku emang mau coba untuk branding ya. Kalau lagi terus itu kan selain itu kan yang tadi kami lihat di itu kan bajunya kan itu ada baju. Nah selain baju bayi itu ada lagi nggak sih? itu tadi aku bilang kan, kita Indonesia aku mulai coba buat branding, bikin brand namanya For Her gitu kan. Dia produk couple ibu dan anak, karena kan zaman sekarang ibu-ibu suka ya couple anak-anaknya ya gitu kan. Tante-tante juga mungkin bisa juga couple sama keponakan kesayangan gitu. Lebih ke situ sih apa namanya, rencana pelebaran ininya bisnisnya. Ada nggak Kak? Kayak misalnya rencana buat terjun ke pasar gitu Kak? Ke pasar yang misalnya kayak ngeluasin usaha atau segala macam gitu. Ada pasti ada, cuman sekarang tahu ya diri, pasti kalian nonton TikTok kan, gimana lesunya gitu kan, lesunya. Pelanggannya sama aja Kak? Pelanggannya kemarin aku coba mapping itu, tapi udah agak lama sih datanya ya, itu di akhir tahun lalu aku coba mapping itu. Nomor 1 masih Lampung, bener Lampung. Kedua itu di Palembang, di Banten, yang dekat kita ternyata. Terus udah gitu Itu mereka beli karena kualitasnya bagus ya Kak? Karena worth it, kebayang. coba sih main-main ke Shopee aku ya, lihat testimoninya ya gitu kan gitu. Nah itu bisa dilihat kalau di situ. Kalau aku lihat sih itu tadi, karena aku kan sebagian produksi sendiri, makanya dia jadi kalau ditanya ibu-ibu maunya apa, bahkan kita kayak dengerin aja gitu, kamu sukanya gimana sih, gini lucu, gini lucu, gini lucu gitu. Jadi ya ada lagi kalau di Sesuai dengan selera mereka ya? betul gitu sih, menurut aku kelebihannya gitu. Terus pernah nggak waktu jalan usaha ini kan udah 3 tahun ini kan? Nah itu pernah dapet masalah gede gitu? Hambatan ya, lebih ke hambatannya itu sih, namanya manusia ya kita ya, pasti kita punya kesalahan yang gak terlalu sempurna gitu kan ya. Lebih kalau misalnya ditanya salah kirim ya pasti ya pernah istilahnya, tapi kalau yang fatal banget berusaha sih kalau aku ya. Jadi jatuhnya kalau misalnya salah kirim barang ya aku langsung retur, langsung aku apa namanya, kita yang nanggung biaya returnya gitu. Kalau salah kirim, kalau misalnya after salesnya itu aku coba untuk dengerin gitu, dan ikutin aja apa yang mau customer gitu kan. Kalau misalnya dia emang udah komplain, kadang-kadang ya customer malah ibu-ibu tuh menurut aku lebih baik gitu,
kadang-kadang kita salah gitu ya, dia nggak marah-marah gitu, nggak, aku ngerti aja gitu, maaf ya mbak gitu kan. Paling yang kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau masalah yang besar banget kayak ditipu mungkin ya, oh pernah. Bukan ditipu sih, nggak tahu ya ditipu, tapi nyoba bikin sendal buat kemarin. Kirimnya bisa kita aku pesen 400, kirim 2,5, kirim pasar suku nggak tahu kemana gitu kan. Kayak gitu sih yang paling, karena kan aku udah keluh ya, kita nggak bisa produksi di sini sendiri karena banyak halangan juga di sini, banyak apa namanya, harus produksinya ya di tempat produksi ya. Itu sih paling ya ininya. Kalau yang masalah gedungnya enggak, Struktur organisasinya gimana sih Kak? perusahaannya kan masih kecil ya. Iya. Kakak sendiri atau ada? Aku sih sebenarnya ya sebenarnya lebih ke keluargaan ya, sama ya ada admin tadi bapak sama kemarin 3, desain 1 gitu. Adminnya itu lebih masih konvensional sih, lebih ngerjain, jadi mungkin lebih ke partnership ya, bukan di dalam tubuh perusahaan aku sendiri. Jadi aku punya partner konveksinya beberapa yang aku punya partner, jadi kan jatuhnya bukan di bawah aku ya, tapi jatuhnya kan sebanding ya kita partner gitu. Jadi yang ngurusin ke luar aku, yang ngurusin ke dalam anak-anak admin, maksudnya penjualan dari barang datang di QC sama mereka, terus penjualan customer service juga masih mereka gitu. Jadi kayak all in one lah ya masih ya. Sedangkan akunya lebih ke mikirin marketing sama produksi gitu. Marketing sih lebih ke suamiku yang kadang-kadang gitu, masih suka pikiran berdua gitu. Jadi ke produksi yang kayak tadi aku bilang, produksi partner aja. Jadi aku nggak ngambil penjahit sendiri lah istilahnya gitu. Sekarang 2 posisinya. Kemarin resign bulan lalu, resign 1. Paling aku nanti kalau lagi high season itu aku ngambil admin ini apa sih, di per 3 bulan gitu loh. Jadi kalau di big fashion ini emang antara high season gitu lebaran ya, masa lebaran sama yang biasa kayak gini tuh emang agak berbandingnya gonggongnya sama hari-hari biasa. Jadi kalau hari biasa aku merasa 2 admin cukup gitu. Tapi kalau misalnya nanti lebaran itu bisa 5 gitu. Terus karena kemarin tahun lalu kelimpungan banget aku bukan ngambil. Apalagi Untuk rekanan ini yang tadi ya Kak, punya banyak masaknya apalagi faktor-faktor kekuatan. kelemahannya lebih jadi ke kekuatannya juga gitu. Jadi jatuhnya kan kita produksi sendiri ya, produksi sendiri itu kan butuh waktu lama, minggu 2 minggu gitu kan. Jadi kita nggak bisa kayak kamu datang ke matahari. Kalau matahari itu nggak ada terus dorongnya kan, tumpah ruah lah istilahnya gitu kan. Nah kalau aku itu yang aku lagi coba tanggulannya adalah karena aku produksi sendiri tadi itu, aku nggak bisa prediksi pasar nih gitu kan, prediksi pasar sebesar apa gitu. Kayak tahun lalu itu bener-bener kewalahan, aku harus produksi sebanyak apa, sedangkan penjahit itu kan kalau lebaran libur, mau libur kan dia gitu. Nah jadi aku harus tanggulangi dari sekarang ini lebaran ke bulan lagi. Aku udah pikirin lebaran kapan, aku barang tapi untuk sebanyak apa. Nah karena aku nggak bisa ngambil barang apa sih istilahnya, orang jualan baju tuh di pasar mana gitu aku beli gitu, nggak bisa aku yang kayak gitu. Karena satu aku nggak serap, kedua ya jatuhnya orang malah nggak ini ya, nggak percaya lagi sama kita ya, karena kan kualitasnya ya yang itu yang mereka apa sih percayain lah gitu ya sama kita ya. Ibu-ibu tuh kayak kalau online tuh pasti kalau bisa datangnya offline, besok pasti jual dia online gitu kan, dia udah tahu oh pasti kok bagus gitu. Nah kita menjaga itunya kan, kita harus produksi sendiri gitu. Itu sih kelemahan sekaligus kelebihan juga ya nggak sih. Iya gitu. Itu jeleknya lokal brand sih kayak gitu karena kita masih industrinya rumahan gitu. Kalau misalnya pabrik ya di rumah aja kan, kayak di Alfamart itu ya di stok terus gitu. Terus kalau misalnya di daerah-daerah sini aja, di lokalan ini saingannya banyak nggak sih?
Nah itu kemarin aku juga coba sih cari mappingnya gitu kan. Ternyata ya untuk offline ya, untuk offline. Yang aku lihat aku mapping dari offline ya. Kalau online emang ada beberapa, cuman yang besarnya belum sebesar kita. Cuman kalau offline itu kebanyakan mereka lebih mainnya ke Tanah Abang sih. Aku kan lebih ke Bandung nih. Kalau aku tuh kiblatnya istilahnya ya, kiblatnya lebih ke Bandung gitu. Kalau banyak kan di sini tuh masih impor banyak banget. Kalau misalnya kalian main ke mana ya, Baby Fame lah ya yang paling terkenal ya, baby shop. baby shop itu kebanyakan impor gitu. Nah kalau impor itu ya kurang ya, menurut aku kurang cocok aja sama aku gitu. Dan aku lagi nggak, bukan nggak lagi mau, emang nggak mau sih mau impor gitu. Jadi nggak apple to apple tuh sama aku gitu. Itu yang ngebuat pasar aku niche namanya. Jadi kayak cuman sendirian gitu loh akunya gitu. Sedangkan yang lain itu kayak berkuangnya di impor sama di produk 35.000 kan ada ya baju anak-anak kayaknya. Nah itu tuh kan ini dia, aku nggak impor dia pasti dari kenaringan itu tadi. Apa ada lagi yang mau tanya? Kan tadi kan katanya tadi mau ngambil dari Bandung, dari Bogor kan. Terus kan produksi sendiri juga. Itu dari kapan untuk produksi sendiri? Aku itu jadi perjalanannya ini dirinci ya berarti ya. Tadi 1 tahun pertama aku bikin itu ngambil emang masih reseller, tapi aku ngambil brandnya lokal semua gitu yang emang aku suka. Mungkin tadinya dari 1-2 produk, lama-lama 1 lusin, lama-lama 2 lusin, lama-lama 5 lusin gitu kan. Lama-lama aku punya ratusan produk yang aku tahu nih produknya nih, kayak kamu nih pakainya katun misalnya, kalau kamu pakainya apa, ini pakai ini di mana belinya ya kan. Kalau misalnya jas belinya di mana gitu kan. Lama-lama karena kita resellerin banyak barang, jadi aku lama-lama tahu tuh, oh yang kayak gini yang kayak gini bahan ini banyak nih yang suka, model kayak gini banyak nih yang suka. Tadi situ aku beraniin buat produksi di 1 tahun, ulang tahun pertama. Ulang tahun pertama itu aku mulai produksi sendiri. Cuman aku bandingin, jadi aku sandingin sama reseller. Maksudnya tetap beli produk dari yang produsen, tapi aku produksi sendiri juga gitu. Produksi sendirinya itu lebih ke yang aku suka gitu, yang aku suka dan aku pelajari kalau marketnya lumayan nih, bikin kayak gini bagus nih kayak gitu.